Bisa kita mulai, nggih, Bapak Ibu. Untuk operator, Mas Ari, tolong di awal di-on-kan dulu untuk mic-nya semua peserta. Bisa kita mulai, nggih, Bapak Ibu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu pendamping kegiatan lomba pembuatan komik di SMP Negeri 3 Peterongan, serta semua Bapak Ibu panitia yang telah bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat itu kita bisa selalu meningkatkan rasa syukur. Bapak Ibu yang kami hormati, kedua kalinya mari kita panjatkan puji syukur dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena telah lahir di muka bumi ini sebagai tauladan bagi kita semuanya. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu pendamping Dewan Juri yang telah hadir pada kesempatan pagi ini, guna kita menyamakan atau membicarakan tentang teknis pelaksanaan lomba yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 18. Perlu kami sampaikan sebelum nanti kita mulai kegiatan ini dengan diskusi dan menyampaikan teknik kegiatannya, maka perlu kita buka dulu dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang nantinya akan menjadi kesepakatan bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili dari panitia lomba perlu menyampaikan beberapa hal yang nanti secara teknis lomba akan disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa lomba pembuatan komik ini adalah sebuah festival tahunan yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Peterongan, yaitu yang ada di Pondok Darul Ulum. Dalam rangka meningkatkan kemampuan anak-anak untuk literasi, kami membuat event tahunan yang di dalamnya ada lomba yang kami arahkan kepada kompetensi anak-anak yang ada di dalam sekolah sendiri, yaitu kemampuan anak-anak dalam literasi, diantaranya ada pidato, ada membuat puisi, kemudian ada poster. Jadi ada banyak lomba yang intinya adalah meningkatkan kompetensi anak-anak di bidang literasi. Cabang yang lain yang kami adakan adalah lomba untuk siswa-siswi SDMI sederajat. Jadi tahun ini kami membuka dua cabang lomba, yaitu hari ini nanti akan ada technical meeting dua cabang lomba. Yang satu yaitu lomba komik
Pembuatan komik tentu dengan tema-tema yang sudah kita sepakati, yang sudah kita disepakati oleh panitia, maksud kami begitu, karena memang tujuan lomba ini diantaranya selain meningkatkan literasi anak-anak di bidang menuangkan ide kreativitasnya, kami juga menitipkan tema-tema yang mendorong anak-anak kita untuk mengembangkan kemampuan atau sikap, lebih tepatnya begitu, sikap dan karakter yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tema-tema yang sudah kami bagikan di Juknis mohon bisa untuk dipahami, dipelajari bahwa nanti hasil karya anak-anak adalah sesuai dengan tema yang kami kehendaki. Karena tujuan lain daripada kegiatan ini adalah kita juga sedang mengkampanyekan, bahkan tidak hanya sekolahan kami, di banyak sekolah sedang mengkampanyekan bagaimana tindakan-tindakan diantaranya kekerasan, kemudian bullying di sekolah, kekerasan, kemudian pertengkaran antar teman, itu menjadi hal yang kita bisa tekan, karena tidak ada untungnya ketika itu terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu nanti perlu dipelajari lebih detail dan nanti perlu ditanyakan di sini untuk hal-hal yang masih kurang paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara latar belakang mengapa lomba ini dilaksanakan. Untuk berikutnya mungkin saya perlu memperkenalkan nama Dewan Juri yang nanti mendampingi atau memantau kegiatan anak-anak kita. Nanti ada Pak Zain Narindra. Apakah sudah hadir Pak Zain? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang Pak Zain Narindra. Kemudian Bapak Arfian Pamungkas. Apakah sudah hadir? Ya, sudah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Bapak Arfian sampai hadir. Kemudian yang terakhir ada Bapak Muhammad Amir Syarifuddin. Sudah hadir nggih? Ya, Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu, kita sepakati hari ini kegiatan mulai jam 8. Namun mohon maaf tadi kami tidak bisa start on time karena ada satu dan lain hal sehingga masih menyiapkannya. Begitu nggih. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama kita sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan detailnya dari Dewan Juri untuk pelaksanaan lomba. Mungkin saya beri waktu dulu untuk kepada Dewan Juri, Pak Zain atau Pak Arfian atau Pak Amir yang menyampaikan tentang mekanisme lomba yang sudah ada dalam Juknis. Monggo siapa di antara beliau bertiga? Ya. Dari Pulau Mawon. Nanti gantian sama Pak Zain atau sama yang satunya ya. Oke. Ya, ini kedengaran apa enggak? Suara saya semuanya. Halo? Halo, nggih. Ya, kedengaran, Pak. Kedengaran ya? PDF atau Word sana? PDF, Bu. Oke. Nah, sekarang lo share screen dulu nih. Ini nggak bisa di-share screen-nya gimana? Ini nyatu nih. Halo. Nggih. Siapa yang share screen? Ya, dari saya. Dari Ya. saya. Monggo Mas. Oh, sudah. Belum muncul. Belum muncul. Ibu. Pula anak ekonomi dulu SD unggulan dulu setelah baru kuliah. Itu kan, itu panitia lomba itu menyanyi anak nomor loro. Ini sore Anissa, lu kok pengumuman podo, kan untuk statusnya.
Muridku aku. Murid. Tapi Halo, cek cek. Belum Oke. bisa, Pak. Share screen-nya belum Hostnya, bisa. hostnya belum mengizinkan untuk share screen kayaknya. Operator, tolong dibantu. Hostnya mungkin bisa mengizinkan untuk share screen. Coba Pak Zen, Pak Zen, Pak Zen. Barangkali bisa. Share screen-nya, share screen-nya. Operator, Mas Ari, monggo. Settingan untuk Dewan Juri untuk diizinkan share screen. Halo? Udah. Halo? Ye, jelas Sudah Pak. ini terlihat? Ye, Screen-nya sudah terlihat. Cek cek. siap Pak, jelas. Ampun, nggih. Ye, Ya. Tuh. Kelihatan, nggak kelihatan. Ini mau nggih. boleh. Oke. Ini suaranya masih terdengar saya. Jelas Pak. Oh, nggih. Mungkin yang lain, Bapak Ibu, Jelas. jelas Ye. Jelas, jelas. Jelas nggih. Oke. Bentar. Ingat mau. Untuk lomba komik yang akan diadakan minggu depan ya, minggu depan gini. Tanggal 18, Ye. Ya, tanggal 18 ini. Pertama, ketentuan teknis. Tema penguatan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang nilai-nilai yang ada di Pancasila itu bisa dimasukkan ke dalam media komik ini. Jadi intinya jadi warga negara yang baik lah, kayak gotong royong, bantu orang, toleransi kepada teman, dan lain sebagainya. Paham ya kalau ini? Terus temanya bisa milih salah satu. Pertama, anti perundungan, bullying. Bisa bisa yang ada di media sosial atau ada yang di lingkungan sekitarnya yang apa di tempat dunia maya.
terus toleransi antar sesama, sama pencegahan perkalian antar teman. Ini nanti bisa diarahkan sesuai kreativitas masing-masing ya. Terus peserta menggambar komik secara manual ya, hand drawing, pakai tangannya murid-murid sendiri ya. Jadi nggak boleh dibantuin. Oke. Lalu komik dibuat dalam format hitam putih. Karena ini waktunya terbatas, jadi kalau pakai warna yang lain atau yang berwarna atau yang pakai media yang lain, nanti selesainya tidak sesuai tepat waktu. Jadi pakai hitam putih aja. Boleh pakai pensil, boleh, tapi harus lebih tebal atau pakai spidol lebih amannya. Terus alat gambar disediakan sendiri oleh peserta ya, kayak pensil, penghapus dan lain-lain, dan spidol itu disediakan oleh peserta. Sedangkan kertas gambar disediakan oleh panitia. Ukurannya A4, jadi nggak terlalu besar ya. Jadi cukuplah kalau untuk waktu segitu. Ini berapa jam ya kalau waktu lombanya? 4 jam. 4 jam. Oh, cukup. 4 itu cukup. 4 jam cukup lah. Terus karya komik minimal berjumlah 2 halaman dan maksimal 4 halaman. Mungkin kalau di estimasi waktunya 1 halaman itu 1 jam. Jadi kalau 4 halaman kan cukup, jadi 4 jam. Lalu teman-teman, nggak kelihatan ini. Oke, ketentuan teknis. Panel pada tiap halaman bebas minimal 3. Panel itu yang kotak ini, kotak ini, kotak buat gambarnya. Nah, ini minimal 3 ya, bisa lebih. Tapi kalau standarnya itu biasanya 5-6 panel, biar nggak terlalu ramai gambarnya. Terus salah satu panel pada halaman pertama memuat judul dan nama peserta. Jadi kayak ini misalnya, kayak Benny and Micha ini ya. Ini misalnya judulnya, terus nama pesertanya di sini di atasnya judulnya tadi. Terus komik dibuat dengan format layout potret. Potret itu gini, berdiri, bukan yang landscape ya, landscape, ya itulah. Terus waktu pengerjaan komik 4 jam yang tadi saya jelaskan tadi. Terus komik mengandung unsur ajakan, edukasi, informasi simpel, jenaka, sesuai subtema yang ditentukan. Jadi intinya komiknya harus kayak bukan iklan masyarakat, bercerita tapi kayak ada sisi edukasinya, itu ya. Terus oke, kriteria penilaian gitu. Pertama, keaslian karya, originalitas, ya harus benar-benar murni dari ide pesertaan sendiri, dari muridnya sendiri. Gurunya atau pendampingnya itu bisa mungkin kasih brainstorming ya, misalnya kayak ngasih gagasan-gagasan gitu, tapi nggak boleh ikut campur dalam urusan membuat cerita ya. Terus kedua, pengembangan ide cerita sesuai dengan tema ya, harus relevan dengan temanya ya. Terus 3, keunikan atau kreativitas karakter yang dikembangkan dalam cerita. Iya, terus keunikan apa ini? Dan karakter yang dikembangkan. Jadi kayak ada ciri khasnya itu dari muridnya sendiri. Ya bisa nanti dilatih lah di sama muridnya ya. Cari ide yang bagus atau yang simpel itu seperti apa, yang bisa ngena
sama ceritanya bisa sesuai temanya itu boleh dilatih di sekolah masing-masing. Terus gaya penyampaian pesan. Gaya penyampaian pesan harus mudah dimengerti dan simple. Jadi kayak orang sekali baca itu langsung nangkep ceritanya, langsung nangkep pesannya. Terus lalu unsur kemenarikan desain. Ini dari ini ya sisi visual. Jadi gambar itu nggak harus bagus banget, tapi harus menarik dilihat. Kayak yang tadi MUC kan tadi gambarnya nggak terlalu bagus kalau menurut kita ya. Tapi kan orang lihat, langsung kayak kok lucu, kok bagus gitu. Terus relevansi sosial harus ya ini kalau ini kan harus relevan sama ceritanya dan harus sesuai dengan isu masyarakat yang sekarang itu apa yang lagi booming atau apalah yang menyangkut sama temanya ini. Gitu. Sampai sini paham gitu? Oke. Terus penghargaan ini dalam lomba ini panitia akan memilih dan menentukan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Jadi ada 6 juara 1 sampai 3 sama harapan 1 sampai 3. Seluruh peserta akan mendapatkan piagam ikut sertaan dan tanda mata. Jadi ya dapat sertifikat. Udah, dari saya itu aja. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf atau bisa ditambahkan sama juri yang lain. Monggo Pak Zen atau yang Mas siapa? Lupa saya. Nggih, sampun. Sudah cukup sepertinya. Oke, mungkin Nggih, ada sampun. juri yang menambahkan yang lain? Atau ada mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu yang nanti bisa segera kami respon begitu? Nggih, monggo. Menjadi unek-unek. Silakan, mungkin ada yang perlu dikomunikasikan ke kami. Mungkin kami tambahkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti pada tanggal 18 anak-anak tiba di SMP Negeri 3 Peterongan ya, paling lambat jam 7.30. Ya, karena jam 7.30 insya Allah kami segera mulai kegiatan. Ya. Jangan lupa untuk membawa yang pertama adalah surat keterangan dari sekolah bahwa peserta adalah siswa aktif di sekolah tersebut yang diwakili. Kemudian yang kedua, membawa surat pernyataan bahwa karyanya adalah karya anak tersebut, peserta tersebut begitu, nanti dibawa pada saat hari pelaksanaan. Kemudian tadi disampaikan kami menyertakan bahwa nanti untuk semua alat ATK itu disiapkan oleh peserta kecuali untuk media kertasnya kami yang menyiapkan. Untuk meja, nah ini mungkin bisa disepakati. Kalau anak-anak nyaman dengan meja lipat, maka kami izinkan juga untuk membawa meja lipat. Insya Allah nanti ada ruangan yang bila anak-anak duduk di atas meja, kayak meja sekolah, meja kelas, itu juga kita siapkan. Namun bila anak-anak menghendaki untuk duduknya di bawah dengan menggunakan meja lipat, monggo, akan tetapi meja lipatnya bisa membawa sendiri. Kami tidak menyediakan meja lipat, kami hanya menyediakan meja kelas, kemudian dan ruangan yang bisa digunakan untuk lesehan seperti itulah. Nanti diperbolehkan. Kemudian nanti untuk kejuaraan, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca juknisnya. Insya Allah nanti pada tanggal 25 itu akan ada Gebyar Festival Literasi Sekolah di sekolah kami dan semua pemenang kami undang untuk hadir
untuk menerima penghargaan serta mengikuti talk show dari pengarang terkenal nasional yaitu Terelie. Jadi silakan nanti juga para pembina, pemenang juga ikut bisa hadir ke acara tersebut. Mungkin ada hal yang lain Bapak Ibu yang bisa dikonfirmasikan. Silakan bisa langsung nyalakan mic-nya, kemudian bisa disampaikan langsung ke kami. Pengumuman lomba, paling akhir nanti kami usahakan hari itu selesai, namun kami minta waktu paling akhir 2 hari setelah kegiatan, karena mungkin supaya mendapatkan hasil yang lebih objektif, valid, adil, maka kami butuh waktu untuk banyak mempertimbangkan hasil karya anak-anak. Gitu. Monggo yang masih ada ingin dikonfirmasikan. Dari Dewan Juri, sampun tidak ada yang dikonfirmasikan lagi. Sampun. Ya, Oke. insya Allah nanti teknis ketika lomba enggak apa-apa. Oke, boleh. Nanti Bapak Dewan Juri nanti bisa berdiskusi pra acara, mungkin begitu. Masih ada waktu untuk ketemu tatap muka langsung. Untuk Bapak Ibu pembina, Gus Bunti, masih ada yang ingin dikonfirmasikan? Sampun, terima kasih. Sampun, nggih. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lembar gambar yang lebih dari 2 halaman, apakah itu nanti perlu ditambahkan halaman komiknya, Ibu? Yang lebih dari 2 halaman Nggih. ditambahkan, maksudnya gimana? Nomor halaman, supaya mungkin bisa berurut jurinya membuka. Oh, begitu. Artinya ada nomor, ada urutnya, ngaten nggih? Iya. Oke, tidak apa-apa, nanti ditulis kecil saja di pojok begitu, sehingga urutan halamannya bisa terbaca jelas. Nggih. Nggih, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Mungkin juga ini. Nggih, Pak Arfian. Ya. Kalau untuk halaman komik itu memang harus disertakan ya. Jadi memang harus wajib. Maaf tadi nggak sempat ngasih tahu ya. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arfian yang sudah memberikan penjelasan. Jadi ini pentingnya kita technical meeting di sini, kita mengundang para ahli yang betul-betul paham di bidang itu. Begitu Bu Win mungkin Bapak Ibu yang lain? Untuk pewarnaannya itu bebas nggih, Bu? Dalam arti masih dalam kata hitam putih. Untuk ketentuan itu memang kami memberikan batasan dengan hitam putih, karena kedepannya itu nanti hasil karya anak-anak itu akan menjadi menjadi aset kami dan akan kami warna secara digital. Dan insya Allah nanti akan menjadi koleksi tambahan di perpus kami, bahwa kami mempunyai koleksi dari beberapa komik yang buatan anak-anak kami sendiri, kemudian hasil lomba yang menjadi bahan belajar anak-anak, bagaimana kami yang kembali kepada tujuan awal tadi, bahwa kita menyebarkan kebaikan profil pelajar Pancasila melalui cara yang menarik, yaitu media komik. Jadi nanti komik-komik yang bagus yang mungkin kami tindak lanjuti dengan pewarnaan, maka nanti akan kami warnai secara digital. Seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, anak-anak nanti bisa membuat secara manual, boleh pakai pensil, namun tolong yang tebal, kadang-kadang ini nggak kelihatan hitam, tapi ada saran tadi pakai spidol hitam, jadi nanti kelihatan bahwa itu jelas, seperti itulah. Ada tambahan Pak? Ya, Amir? saya menambahkan Bu. Mungkin untuk nanti hasil karyanya tetap di outline pakai spidol atau drawing pen mawon Bu. Karena kalau memang nanti dibuat aset untuk sekolah, ketika pewarnaan digital nanti kalau hanya pensil takutnya kan enggak maksimal. Kurang jelas gitu nggih? Jadi tetap Bapak Ibu peserta, anak-anaknya diingatkan untuk tetap memberikan outline menggunakan spidol ataupun
drawing pen begitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Amir. Begitu Bapak Ibu, nggih, jadi akan lebih jelas tadi kalau kita menggunakan spidol hitam atau pakai drawing pen. Boleh, nanti biar semuanya mempersiapkan dari rumah masing-masing. Pak Amir sekedar mau tanya, itu untuk kalau memang outline-nya itu kan pakai drawing pen, kemudian untuk pewarnaan Putus. objeknya kita pakai pen pakai apa ya? Teknik Dussel. Nah, seperti itu apakah boleh? Bagaimana Pak Arfian? Kalau maksudnya seperti di arsir gitu Pak? Iya, ada yang bagian di arsir, kemudian ada bagian yang di Dussel. Eh, Teknik usap itu loh, Pak. iya, iya. Ya boleh-boleh aja selama itu nanti ini kan endingnya dicetak ya Bu ya. Jadi usahakan kalau memang di Dussel gradasinya itu kelihatan gitu. Jadi nggak kayak lebih tebel lah gitu. Jadi kalau misal di scan bisa kelihatan. Ya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Nggih. Ada pertanyaan dari kolom chat Bapak Ibu, mungkin bisa saya baca sebentar. Yang pertama adalah menanyakan tentang seragam hari itu ya. Hari itu insya Allah harinya Ahad nggih. Harinya Ahad untuk identitas bahwa Bapak Ibu terutama anak-anak berasal dari sekolah masing-masing mohon memakai seragam dari sekolah masing-masing, seragam khasnya begitu. Ini untuk anak-anak biar nanti kami bisa membedakan bahwa ini adalah peserta seperti itu nggih, pakai seragam khas dari sekolah masing-masing. Kemudian untuk kejuaraan nggih, kami tidak membedakan untuk kejuaraan putra putri tapi kejuaraan secara umum nggih, jadi berdasarkan hasil karya. Seperti itu yang kami jelaskan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Kalau sudah jelas, nanti boleh bertanya di ini nggih, di grup. Silakan nggih, boleh bertanya di grup nggih, senyampang itu tidak keluar dari juknis yang sudah kami share. Nggih, misalkan secara teknis banget bagaimana nanti di lapangannya itu nanti kami bisa membantu menjelaskan di grup. Maaf Bu, Nggih, halo. Itu bukannya pelaksanaannya hari Sabtu ya, hari tanggal 18. Sabtu saya lihat kemarin. Tanggal 18 Sabtu. 18 November. Oh, nggih, Sabtu. ngapunten. Nggih, hari Sabtu. Sabtu berarti tetap nggih anak-anak memakai baju khasnya sekolah saja enggak apa-apa. Nggih. Nggih, betul Pak. Ngapunten ini saya melihat nggih tanggal 18 November. Nggih, ada lain lagi Bapak Ibu? Sudah cukup nggih? Kalau sudah tidak ada yang perlu dikonfirmasikan, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, dukungannya. Ini adalah program kami dalam rangka mensiarkan amanah dari kurikulum Merdeka bahwa sikap-sikap yang selama ini sudah mulai memudar, karakter-karakter bangsa kita mulai hidupkan lagi, kampanyekan lagi, terutama kepada generasi-generasi muda kita melalui cara yang menyenangkan, termasuk cara membuat komik, dan komik itu nanti akan dinikmati oleh banyak orang, terutama anak-anak kita. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak untuk Dewan Juri dan untuk panitia semuanya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Terima kasih. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang buka dong. Sik Mas G. Sik.